Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di sini saya Nadi Yusuf Farhan, NIM 430101902343, akan berdakwah bebas tentang taubat. Setiap orang di muka bumi ini pasti pernah melakukan salah dan dosa. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang luput dari dua sifat itu. Karena itu Allah membuka pintu maaf selebar-lebarnya bagi hamba yang sadar diri dan menyesali kesalahan yang pernah dilakukannya. Menyadari dan menyesali kesalahan disebut dengan taubat. Dalam hadis Rasul dikatakan menyadari kesalahan adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebaik-baiknya orang yang berdosa adalah mereka yang segera meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak istighfar dan bertaubat. Taubat lebih baik disegerakan sebelum ajal menjemput. Perlu diperhatikan, di dalam Islam ada syarat yang harus dipenuhi agar taubat diterima Allah Subhanahu wa taala. Menurut pendapat para ulama, taubat hukumnya wajib. Syarat-syarat bertaubat ada 3. Jika perbuatan dosanya tidak bersangkutan dengan manusia, yaitu harus meninggalkan maksiat yang dilakukan, menyesali perbuatannya, bertekad tidak melakukan kembali perbuatannya itu selama-lamanya. Apabila salah satu dari 3 syarat itu tidak dipenuhi, maka tobatnya tidak sah. Kalau maksiat itu berhubungan dengan sesama manusia, maka syarat tobatnya ada 4, yaitu 3 syarat yang telah disebutkan ditambah dengan membersihkan atau membebaskan diri dari hak tersebut dengan cara 1. Apabila berupa harta benda, maka harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kedua adalah berupa had qatsaf atau menuduh zina dan semisalnya hak atau meminta maafnya. Menurut ahli hak, seseorang yang bertobat hanya sebagian dosanya adalah sah, tetapi dosa yang lain masih tetap. Adapun dalil-dalil dalam Al-Quran, hadis dan ijma' ulama tentang kewajiban-kewajiban tobat banyak sekali, di antaranya Qala Allah Ta'ala wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala berfirman, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Selain itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Gunyah menjelaskan ada 3 syarat tobat. Syarat tobat ada 3. Pertama, menyesali atas kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, menyesali kesalahan adalah tobat. Tanda dari penyesalan adalah lembutnya hati dan berderainya air mata. Sebab itu Rasulullah mengatakan, berkumpullah bersama orang yang bertobat, karena hati mereka lembut. Kedua, meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun. Ketiga, berjanji dan berusaha untuk kembali pada dosa dan kesalahan. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ketiga syarat ini mesti dipenuhi dalam bertobat agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat itu adalah menyesali kesalahan, meninggalkan maksiat, dan menghindar serta menjaga diri agar tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Oleh karena itu, tobat tidak cukup sekedar diniatkan dan diucapkan, tapi mesti diwujudkan dalam tindakan. Setelah menyesali perbuatan yang dilakukan, mintalah ampun kepada Allah dan jangan ulangi perbuatan dan kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga Allah menerima tobat hamba-hambanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.